Oke, halo semuanya, balik lagi di channel gue The Art. Oke, kali ini kita bakal lanjutin lagi karir Moto3 kita episode 6, yaitu di Grand Prix d'Italia di sirkuit Mugello. Oke guys, kemenangan manis kemarin ya di Le Mans, dan kali ini kita tiba di Mugello, salah satu sirkuit favorit gue juga guys. Di sini gue bakal mati-matian sih buat menangin Grand Prix Italia ini, karena sirkuit ini salah satu dari beberapa sirkuit yang gue sukai, karena sirkuit ini fast flow guys, bukan stop and go kayak Circuit of the America. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama langsung aja kita ke Grand Prix of Italia. Let's go. Oke guys, di sesi free practice ini kita berhasil menjadi pembalap tercepat dengan catatan waktu 2 menit 2 detik 8.40 ya guys, terpaut 2,2 detik dari Andrea Migno di posisi kedua. Oke guys, ini hari pertama yang cukup positif, dan dengan sesi waktu ini kita pasti langsung strike to Q2. Yo guys, akhirnya betul kita langsung strike ke Q2. Kalau gitu tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke sesi kualifikasi kedua untuk Grand Prix of Italia. Oke guys, di sini udah di pertengahan lap di Q2 dan kita adalah orang pertama yang mencatatkan waktu. Jadi bar kita masih merah semua ya guys, tapi gue yakin sih dengan forma motor kita yang sekarang, gue yakin kita bakal yang tercepat nih guys, karena gue lihat-lihat di sektor 3 dan sektor 4 motor kita kenceng banget guys. Oke, last corner ada Chan Oncu di depan, kita full gas di sini. Main stretch sirkuit Mugello Italia, dan kita mencatatkan waktu 2 menit 3 detik 407 guys. Yo, kita kembali pole position lagi, dan kali ini kita bakal fight abis-abisan di depan ya, walaupun gue nggak tahu ya bakal bertahan atau enggak. Yang jelas gue bakal berusaha untuk menang lagi di sirkuit favorit gue di Mugello Italia. Motorcycle fans tuning in, today's Moto3 race is being held in the hills of Tuscany, where the Italian Grand Prix is about to start. The weather forecasts are very reassuring. We will have sunny weather for the entire duration of the race. It was a long weekend for the Moto3 riders, but finally the showdown is here. Oke guys, tibalah kita di race day. Kita sudah tiba di starting grid, dan di sini gue bakal setting ban dulu dengan suhu 49 derajat. Sorry guys, agak batuk. Dengan suhu 49 derajat di sini gue pengen nyoba pakai medium hard. Tapi oke lah, medium hard. Tapi nggak tahu kenapa ya guys, gue pengen banget pakai medium guys, biar agak lebih enak aja belakangnya, karena kalau hard keras banget guys. Oke, medium aja. Kalau gitu kita let's go to the race. Not long to go now until the Italian Grand Prix here in Mugello, one of the most challenging and spectacular tracks in the entire championship.
Oke, Italian Grand Prix it's on the way, full gas dari The Art. Oh ya guys, gua udah bikin stiker ya guys, stiker di bagian bokongnya, dan sekarang udah gua tempel The Art, bukan The Kids lagi. Tapi nggak apa-apa, julukan kita tetap si bocil ya guys. Tikungan pertama kita masuki, full gas lagi dari The Art. Ada Nicolo Calistino Vietti. Kita banting ke kiri, di depan ada Kaito Toba. Kita banting ke kanan, kita overtake si McP. Ada Rodrigo, Jaume Masia di depan, dan juga Andrea Migno. Kita braking zone, tikungan keempat, banting ke kanan, full gas lagi, kita kejar Rodrigo. Oke guys, kita ambil Rodrigo dari outside line, kita banting ke kiri, nice, kita berhasil mendapatkan posisi ke-6. Full gas lagi dari The Art, kita kejar Jaume Masia dan juga Andrea Migno. Nah, gua agak kurang ini nih guys di sektor ini udah masuk sektor 3 ya guys ya, awal-awal sektor 3. Di bagian tikungan tadi itu, tikungan ke kanan beruntun, gua agak kurang dapat feeling selama free practice di situ. Dan juga nih di tikungan ini nih, di tikungan ke-12 gua sering lebar di sini. Tapi ya udah nggak apa-apa lah. Kita banting ke kiri, kita kejar Antonelli yang ada di posisi 3 dan Aaron Canet. Kita overtake keduanya langsung sekaligus. Nice. Kita kejar Lorenzo Dalla Porta. Last corner, full gas lagi dari The Art. Kita kejar Lorenzo Dalla Porta di Main Street Italian Grand Prix. Full gas, kita mendapatkan Lorenzo Dalla Porta di Main Street. Apakah kita mampu kabur dari kejaran Lorenzo Dalla Porta? Lorenzo Dalla Porta datang dari inside line, overtake kita di ujung Main Street. Tikungan pertama kita di overtake oleh Lorenzo Dalla Porta. Kita banting ke kiri, full gas lagi, banting ke kanan, kita kejar lagi. Di belakang masih begitu ramai para lawan-lawan kita, dan kita gas lagi. Aaron Canet datang, kita defense lagi, full gas, braking zone, tikungan ke-6, full gas lagi. Aaron Canet masih mengejar kita, kita melebar, kita full gas lagi, kita defense. Jangan sampai posisi kedua kita diambil oleh Aaron Canet. Full gas, jangan kasih kendor, kita harus kejar Lorenzo Dalla Porta. Makin menjauh Lorenzo Dalla Porta dari bayang-bayang kita. Entry corner. Nah, tikungan ini juga nih guys, gue sering banget ngelebar. Kita full gas lagi, kita kabur dari bayang-bayang Aaron Canet dan juga Nicolo Antonelli. Kita full gas, kita kejar Lorenzo Dalla Porta. Kita banting ke kiri, tikungan 13, banting ke kanan, tikungan 14, full gas lagi. Dan kita berhasil mengovertake Lorenzo Dalla Porta sebelum last corner. Yes, kita berhasil mendapatkan posisi pertama kita lagi. Namun gua ragu karena tadi di Main Street ini, di ujung Main Street, kita di overtake oleh Lorenzo Dalla Porta. Tapi sebisa mungkin harus kita defense, harus kita usahakan. Kita menjadi fastest lap 2 menit 3,774 detik. Braking zone, kita masuk. Aduh, Lorenzo Dalla Porta kasar banget guys. Lorenzo Dalla Porta mengovertake kita dari inside line. Kita tempel lagi Lorenzo Dalla Porta, kita full gas, kita ambil Lorenzo Dalla Porta. Nice, walaupun agak wobble gitu ya guys ya, tapi kita berhasil mengambil posisi pertama lagi dari Lorenzo Dalla Porta. Tikungan keempat kita masuki, tikungan kelima full gas lagi dari The Art.
Oke, mantap banget guys, mantap. Kita berhasil mengcollision si Lorenzo Dalla Porta. Masih ada suara motor Lorenzo Dalla Porta di belakang. Dan kalau gue lihat minimap, kayaknya Aron Canet dan yang lainnya udah menempel ke Lorenzo Dalla Porta ya guys, karena udah nggak ada jarak lagi, jadi kelihatan rapet banget di minimap. Oke, kita melebar, kita banting ke kiri, kita tutup lagi, jangan sampai kita di overtake oleh Lorenzo Dalla Porta. Full gas lagi dari the art braking zone, masuk ke tikungan. Aduh, sorry ya guys, masih gatel banget tenggorokan, masih batuk. Banting ke kanan, kita full gas lagi, menjauh dari kejaran Lorenzo Dalla Porta dan Aron Canet di belakang. Last corner kita masuki, perlahan tapi pasti kita full gas lagi di sini. Oke, tadi sebenarnya gua pengen pakai ban medium hard guys, tapi berhubung di free practice sebenarnya kenceng sih guys, gua bisa nyatetin waktu 2 menit 2 detik tadi pakai ban medium hard. Nicolo Antonelli menjadi fastest lap di lap keempat ini. Sebenarnya gue tadi pengen pakai medium hard, tapi nggak tahu kenapa kayak nggak nyaman aja guys pakai medium hard, karena apa ya, ban belakangnya ini sering wobble guys kalau exit corner. Jadi kalau pakai hard keras tuh kayak akselerasinya nggak tahu kenapa menurut gue tuh lama gitu guys. Terus pas gue coba pakai ban soft di free practice, itu keluar tikungan enak banget guys, enak banget. Tapi berhubung suhu lintasannya lumayan panas, sekitar 48 sampai 49 derajat, itu wah, ban soft nggak recommended banget sih guys, karena baru 2 lap aja ban kita udah tersisa sekitar 60%. Jadi kalau buat race 5 lap, wah mungkin udah habis duluan sih guys. Jadi gua tadi yang pengennya pakai medium hard, tapi karena gua kurang nyaman pakai ban hard, jadi gua ganti ke medium aja ban belakangnya. Ya walaupun sekarang di lap keempat bisa dibilang ban belakangnya tergerus banyak ya guys, udah setengah lebih ban belakang kita kehilangan gripnya, tapi masih oke lah buat exit corner. Oke, lap kelima, main stage Italian Grand Prix kita masuki. Kita berada di posisi pertama, Nicolo Antonelli berada di posisi kedua, Migno ketiga, Masia keempat, dan Lorenzo Dalla Porta kelima. Wah, nggak disangka-sangka guys, Lorenzo Dalla Porta malah turun. Dan di belakang kita ada sang pemuncak klasmen sementara, Nicolo Antonelli. Oke, nggak apa-apa, kita harus bisa kabur karena di minimap masih rapat ya guys. Nah kan, masih rapat, Nicolo Antonelli ada di belakang. Kita harus berhati-hati dari kejaran para AI di belakang, karena biasanya AI ini kalau udah 2 lap terakhir dan last lap biasanya kenceng-kenceng banget guys. Jadi di sini gua berusaha kabur dulu. Terdengar suara motor Nicolo Antonelli. Kita harus kabur, jangan sampai kita terkejar oleh Nicolo Antonelli. Kita full gas lagi, 0,5 di belakang jarak dengan Antonelli. Braking zone tikungan ke-10 kita masuki, kita banting ke kiri tikungan 11, kita full gas lagi. Oke guys, di sini gua agak deg-degan nih karena jarak sama Antonelli deket dan motor kita mulai wobble-wobble karena
ban belakangnya udah mulai tergerus habis, dan kita coba lagi full gas. Tinggal satu tikungan terakhir di depan. Apakah kita mampu mempertahankan posisi pertama kita? Last corner kita masuki, perlahan kita full gas lagi. Motor kita masih wobble, kita full gas, dan Nicolo Antonelli masih terpaut jauh di belakang. Checkered flag, crossing the line, dan kita berhasil memenangkan Italian Grand Prix. Yes, lagi dan lagi akhirnya kemenangan kita yang kesekian kalinya. Kita berhasil finish di posisi pertama, diikuti Nicolo Antonelli, dan posisi ketiga Jaume Masia. Lorenzo Dalla Porta sayang banget harus finish kelima ya guys. Ya, tapi ya inilah balapan. Pasti kalau lawan kita menghemat ban, kita pasti bisa di overtake di akhir-akhir balapan, karena lawan kita bannya lebih bagus gripnya. Dan untuk di Rider Championship kita masih berada di posisi ke-6 dengan 85 poin, terpaut 25 poin saja dari Nicolo Antonelli. Ya, semakin mendekat, kita pangkas poin kita sedikit demi sedikit dari Nicolo Antonelli. Semoga saja nanti di akhir balapan kita bisa merebut posisi pertama dari Nicolo Antonelli. Dan untuk di tim championship kita naik satu peringkat ke posisi keempat dengan 101 poin, terpaut 79 poin dari Bastard Capital Dubai. Akhirnya kita bisa menang lagi di sirkuit favorit, di salah satu sirkuit favorit gue selain Termas de Rio Hondo. Yes, kita bisa membawa Indonesia berkumandang di Italia. Oke guys, tadinya gua mau nyudahin video ini, ternyata tiba-tiba transfer Windows ya guys. Di sini Chip Green Power, tim yang saat ini kita naungi, masih tertarik dengan kita, dan di sini ada Sky VR46 yang menawarkan kita kontrak. Kemudian ada Leopard Racing, lalu ada Petronas Sprinta Racing, dan juga Comerling Gresini Moto3. Jujur sih guys, terus terang gue pengen gabung dengan Sky Racing Team VR46, tapi gue pengen ngembangin motor Chip Green Power ini dari awal sampai nanti ke akhir musim guys. Jadi gua bingung mau pilih yang mana, tapi kayaknya gua bakal bertahan di Chip Green Power aja sih guys, buat ngembangin motor ini supaya bisa jadi juara lah. Kalau gitu kita gas aja dengan Chip Green Power. Oke lah guys, gitu aja video dari gue kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you on the next video. Ciao guys, bye bye.